Tuh. Ya, dah. Ini bujuran sudah. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Putra Amar, Muhammad Ripai, Satrio Wicaksono, Aditya Rahman, saya sendiri, Muhammad Irfan Fakih, Nurul Kholisyah, dan Neri Nurfandi akan mempresentasikan tugas tentang Naive Bayes Classify. Eh, Singkat saja, langsung ke bagian pengantar. Silakan kepada Nurul. Pengantar atau Naive Bayes Classifier merupakan metode klasifikasi berbasis probabilitas, termasuk dalam supervised learning, menggunakan teori kemungkinan untuk prediksi data berlabel. Lanjut kita ke bagian konsep dasar. Silakan Amar. Konsep dasar tahapan umum data training, learning algorithm, model, data testing, hasil prediksi, pengandalkan frekuensi kemunculan fitur dalam data. Kita lanjut ke bagian keunggulan Naive Bayes. Silakan Muhammad Ripai. Ya, keunggulan dari Naive Bayes ada 4. Yang pertama merupakan proses pelatihan cepat. Naive Bayes memiliki algoritma yang sederhana dan efisien sehingga bisa dilatih atau training dengan sangat cepat, bahkan pada dataset yang besar. Ini karena ia hanya menghitung probabilitas dan frekuensi fitur. Yang kedua, ada akurat untuk data besar. Meskipun sederhana, Naive Bayes sering menunjukkan akurasi yang baik pada dataset besar, terutama jika asumsi independensinya cukup terpenuhi. Cocok untuk klasifikasi teks seperti spam filtering dan analisis sentimen. Yang ketiga, hanya memerlukan sedikit data pelatihan karena pendekatannya berbasis probabilitas sederhana. Metode ini tidak memerlukan banyak data untuk menghasilkan model yang cukup baik untuk menjadikannya efisien pada data terbatas. Yang keempat, baik untuk kondisi nyata yang kompleks. Meskipun asumsi dasarnya atau fitur saling independen jarang benar-benar terpenuhi dalam dunia nyata, metode ini masih bisa memberikan hasil yang baik di banyak situasi kompleks karena sifatnya yang cukup robust. Kita lanjut ke studi kasus. Silakan Adit. Untuk studi kasus, kami mengambil dari judul yang memiliki klasifikasi kepribadian siswa MTS. Penulisnya yaitu Eko Martano dan Nuryani. Kesimpulannya, yang bisa kami dapat yaitu klasifikasi berhasil dengan membedakan kepribadian siswa yaitu sanguin, koleris, melankolis, flegmatis. Yang kedua, penggunaan data training mempengaruhi hasil klasifikasi. Masuk ke studi kasus 2. Silakan Derry. Judul Identifikasi Siswa Bermasalah. Penulisnya Reza Fauzan, Juni Riyadi, dan Frista Rizky Rinandi. Hasil dari presisi 92,5%, recall-nya 51,3%, dan studi kasus ini mendukung keputusan terkait siswa bermasalah di SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Kita lanjut ke studi kasus 3. Silakan Pagi. Pada studi kasus yang ketiga ini dengan judul pemilihan makanan untuk diet yang ditulis oleh Yohakim, Sempono, Khairul Anam, Siti Mesoram dapatkan hasil dengan akurasi 60%. Sistem masih dalam tahap pengembangan dan masih butuh kelanjutan untuk optimasi lagi. Kemudian kita masuk ke bagian implementasi. Silakan share screen.
Langsung Adit. Langsung Adit. Langsung. Pada ini masih masuk ke dalam tahapan implementasi dari pre-processing. Yang pertama, terlebih dahulu untuk melakukan import dari beberapa library. Yang pertama adalah library dari NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Selanjutnya melakukan import lagi dari sklearn model selection, ada sklearn pre-processing, sklearn naive Bayes, sklearn dan matrix. Selanjutnya dilakukan dataset atau pembacaan data dari data yang sudah dimasukkan, yaitu data normalisasi 60% dengan format XLSX. Selanjutnya ada dataset info, di mana itu untuk memeriksa jumlah baris dan kolom, nama kolomnya, jumlah data yang tidak kosong, tipe datanya apa, dan penggunaan memori. Pada dataset NPT itu adalah pengecekan data yang dimana hasilnya false atau yang berarti dataset tidak kosong. Selanjutnya, kita merubah dataset yang telah diinput di atas dikonversi menjadi angka 0, 1, dan 2. Setelah itu, encode pada konversian ini, kita tidak memasukkan kolom provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya, kita memisahkan dataset menjadi dua, yaitu X dan Y, di mana dataset X untuk mengambil semua kolom fitur, drop, provinsi, kabupaten, atau kota. Dan dataset Y untuk mengambil kolom terakhir sebagai label. Selanjutnya ada label encoder. Selanjutnya adalah proses untuk mengklasifikasi label yang didapatkan dan juga menyederhanakan atau meringkas dari kolom atau fitur Y. Selanjutnya kita akan men-training dari Xtrain, Ytest, Ytrain, dan Ytest sebagai train test split dengan isi odds ya. Format dari tesnya yaitu 0,2 dan banyak statistik yang banyak random yaitu 123. Lanjut, normalisasi fitur dengan standar scalar. Mengubah data asli Xtrain menjadi data yang sudah diskalakan atau yang lebih kecil. Ini merupakan Perasaan. hasil Xtest dengan array 1 dan 0. 1 merupakan miskin, sedangkan 0 tidak miskin. Hasil dari 1 atau miskin totalnya ada 59, dan hasil dari 0 tidak miskin totalnya ada 3. Pada tes ini, hasil akurasi menunjukkan 1,0. Bahwasanya tes kali ini menghasilkan nilai yang sangat tinggi. Karena pada training data, misalnya nilai menunjukkan angka yang sangat tinggi, patut untuk dicurigai pada datasetnya atau model trainingnya. Kita lanjut ke bagian PPT.
Setelah selesai melakukan implementasi dari pre-processing dan training dan prediksi. Setelah itu kita tadi juga melakukan evaluasi model. Mungkin berikut langsung saja kesimpulan, silakan Satrio. Ya, untuk kesimpulannya bahwa rapid bias efektif dan efisien untuk klasifikasi, cocok untuk dataset besar dan aplikasi dunia nyata. Model dapat diandalkan untuk prediksi data baru. Terus ini ada bagian diagram data normalisasi, dan melakukan dataset input. Terus ada diagram untuk bagian flowchart-nya juga. Jadi mungkin cukup sekian. Terima kasih dari kami kelompok 2. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak I bilang kaunya, Cok. Aku, Cok. Bilang kau, Cok.